Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membagikan dari buku Bishop Deck yang berjudul Sebutkan, Klaim, dan Ambil. Dalam bab 3-nya dikatakan tentang sebutkan. Seperti yang kita tahu, ketika kita mau ambil sesuatu kita harus beriman dan kita harus menyebutkan. Means kita harus berkata-kata. Kenapa kita harus sebutkan? Karena kita percaya even Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tapi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus mengatakan I want it Lord. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah El Shaddai bagi setiap kita, Allah yang bergerak melawan alam untuk memberkati setiap hidup kita gitu. Dan banyak orang yang berpikir bahwa sesuatu yang yang buruk, yang semuanya itu dari Tuhan. Dia berpikir either buruk ataupun yang baik gitu. Dan ada satu statement yang Bishop Deck unik ngomongnya, apabila Tuhan melakukan segala peristiwa buruk ini, lalu apa yang dilakukan iblis untuk mengisi waktunya? Ya, aku pas baca menarik karena bener juga kalau kita percaya sesuatu yang buruk itu semua dari Tuhan, dan iblis ngapain gitu kerjaannya gitu istilahnya kalau zaman sekarang. Dan buat apa ada Tuhan gitu kalau Tuhan nggak kasih yang terbaik buat setiap kita gitu. That's why kita harus pintar gitu, jangan mudah percaya dengan apapun yang kita dengar gitu. Makanya ke bab sebelumnya dikatakan kita harus menjaga setiap pendengaran dan apa yang kita lihat gitu. Dan ya, I'm agree, Tuhan selalu mendatangkan kita sesuatu yang terbaik. Kalaupun itu menurut kita nggak baik, tapi aku percaya itu yang Tuhan udah rekayasakan yang terbaik buat setiap hidup kita. Karena di Alkitab juga dikatakan rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita itu akan mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Even itu mungkin agak sakit buat kita, even itu mungkin gak mengenakan hidup kita, mungkin itu bukan sesuatu yang kita mau, tapi kita harus punya iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang akan kasih yang terbaik, yang indah, yang penuh damai sejahtera buat setiap hidup kita gitu. Di bab ini dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan bumi, gimana gak kaya kan? Dan Tuhan bisa kasih semuanya yang kita mau sebenarnya. Tapi mungkin ada suatu momen kita merasa Tuhan gak kasih. Dan itu kembali lagi itu yang terbaik buat setiap hidup kita gitu. Apapun yang kita minta, kita akan dapat. Di Alkitab dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Percaya bahwa kamu telah menerimanya, means iman. Kita minta, doakan means berkata-kata, percaya kalau kita sudah menerimanya. Itu akan Tuhan kasih buat setiap hidup kita. Berarti kita minta dengan percaya, dengan iman. Dan ada satu ayat lagi yang kita gak boleh salah. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jika kita meminta ayat yang sebelumnya, apapun yang kita minta kita dapat, berarti kita harus hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Maka apa yang kita minta itu kita dapat. Dan kalau kita punya keyakinan ini, punya kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita pasti punya keinginan yang selaras dengan firman Allah. Jadi udah bukan lagi keinginan dunia ataupun hal-hal yang memuaskan jiwa kita, melainkan keinginan kita akan selaras dengan firman Allah. Mungkin di saat ini, di titik ini pun aku pasti masih belajar. Masih banyak keinginan jiwa, keinginan yang memuaskan jiwa yang masih bergejolak. Tapi aku belajar untuk punya ayat ini, di mana keinginanku
aku maunya selaras dengan firman Allah. Dan Bishop juga mengatakan itu mungkin untuk kita punya keinginan spiritual lebih besar dibandingkan keinginan kedagingan kita. Dikatakan ada suatu tingkat kedewasaan rohani di mana hal-hal yang bersifat kedagingan, bersifat jiwa, bersifat memuaskan jiwa, bersifat yang kita inginkan gitu, akan tidak berarti banyak bagi kita. Jadi kita akan keinginan daging ya nanti bisa dapet lah gitu istilahnya. Dan itu harus punya kedewasaan rohani, kedewasaan secara spiritual, di mana Tuhan itu tinggal dalam kita dan firman Tuhan di mana kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam setiap hidup kita gitu. Maka ketika kita punya keinginan yang selaras dengan firman Tuhan, apapun yang kita minta, sebut, kita akan menerimanya. Jika kita memiliki hati yang benar, kekayaan dan kemakmuran tidak dapat membinasakan kita. Kalau kita punya hati yang salah, misalnya Tuhan kasih apa yang kita minta, kalau misalnya kita sebut apa yang kita mau gitu, itu bisa aja membinasakan kita gitu. Karena itu yang kita mau, jiwa kita yang mau, bukan roh kita yang mau. Karena one day ketika kita di garis akhir, saat kita di masa kekekalan, udah lagi gak ada jiwa, udah lagi gak ada apapun yang dunia gitu, melainkan roh kita yang ada di kekekalan gitu. Dan kita harus ingat gitu, kalau setiap pemberian yang baik yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus ingat dari mana kita berasal ketika kita dikasih sesuatu sama Tuhan. Dan bukan berarti Tuhan gak pengen kita kaya ataupun mempunyai hal-hal yang materi gitu istilahnya. Tuhan akan memberikan dengan cuma-cuma ketika kita punya yang tadi itu, Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan ada dalam kita. Ketika kita hidup selaras dengan firman Allah dan kita udah nggak nafsu akan keinginan daging, Tuhan akan dengan cuma-cuma akan memberikan segala sesuatu itu buat setiap hidup kita. Ketika kita punya hati yang benar, agar setiap apa yang Tuhan kasih itu nggak membinasakan setiap kita. Dan statement terakhir dari Bishop Dag adalah Allah terkesan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. So jaga setiap iman, jaga setiap kepercayaan, percaya bahwa rekayasa Tuhan itu indah, yang paling indah buat setiap hidup kita. Thank you semuanya. God bless you.